Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Rolanda. Saya dari kelas 3 JHPI. Di sini saya akan bahas materi tentang perwalian dan persaksian dalam suatu pernikahan. Yang pertama ada perwalian. Wali nikah secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti al-walil mu'anatisya, yang berarti teman, pengasuh, dan mencintai. Wali nikah adalah seseorang yang ditunjuk untuk bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Dasar hukumnya terdapat di Quran Surat Al-Baqarah ayat 232 yang menjelaskan, yaitu menetapkan wali sebagai rukun atau syarat sahnya suatu pernikahan kan dirinya sendiri, dan wanita tidak dapat menikahkan diri sendirinya. Hanya ada wali saksi nikah, yaitu ada 2. Kemudian ada kedudukannya. Orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan orang yang dimintai persetujuan dalam kelangsungan perkawinan tersebut. Jika tanpa adanya wali nikah, maka pernikahan itu dianggap tidak sah. Kemudian ada syarat-syarat dari suatu perwalian, yaitu ada Islam, baligh, berakal, laki-laki, merdeka, adil, dan tidak sedang ihram. Nah, laki-laki itu adalah saksi nikah, perempuan tidak boleh menjadi saksi nikah. Kemudian tidak sedang masa ihram atau haji. Urutan perwalian dimulai dari ayah kandung, kakek, bapak dari kakek atau buyut, saudara laki-laki sebapak seibu, saudara laki-laki sebapak, anak laki-laki dari saudara sebapak seibu, dan anak laki-laki dari saudara sebapak, paman sebapak, anak paman sebapak seibu. Kemudian ada macam-macam dari perwalian. Ada wali nasab, yaitu wali yang memiliki hubungan kerabatan yang dekat dengan perempuan. Wali nasab dibagi menjadi 2, wali nasab dekat dan wali nasab jauh. Dekat adalah ayah kandung dan jauh adalah adik dari seorang ayah. Kemudian ada wali hakim, adalah dalam pasal 1 huruf B dijelaskan wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama yang diberi hak dan kewajiban untuk bertindak, yaitu seperti pemerintahan, penguasa. Kemudian ada wali tahkim, adalah wali yang diangkat oleh calon mempelai antara suami maupun istri. Adapun wali mu'ala adalah wali yang menikahkan budaknya. Yang terakhir, wali mujbir dan ahdol adalah wali bagi orang-orang yang kehilangan kemampuan seperti orang gila, mumayyiz, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada persaksian dalam pernikahan. Saksi adalah orang yang melihat, menyaksikan, mendengar secara langsung akad suatu pernikahan. Nikah memiliki saksi nikah, yaitu 2 orang laki-laki, tidak boleh perempuan. Kemudian ada dasar hukumnya, yaitu di Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa saksi berfungsi untuk memberikan penjelasan secara jelas terhadap peristiwa hukum yang disaksikannya. Jika pada suatu hari ada kasus perselisihan antara suami dan istri, maka saksi dipanggil untuk memberikan keterangan jelas kepada hakim melalui perkara. Kemudian ada kedudukannya, yaitu yang pertama, menghilangkan fitrah orang lain terkait hubungan. Yang kedua, menguatkan janji suci dalam suatu pernikahan. Yang ketiga, tidak sahnya pernikahan tanpa saksi. Jadi, suatu pernikahan itu harus ada saksinya. Jika tidak ada saksi, maka pernikahan itu dianggap tidak sah. Kemudian ada syarat-syarat dari saksi. Islam, baligh, berakal, laki-laki, merdeka, kemudian adil, dan mendengar dan memahami sikat akad. Dalam pasal 26 KHI Kompilasi Hukum Islam dijelaskan, saksi harus hadir melihat secara langsung, yaitu suatu akad nikah pada waktu dan tempat di tempat akad nikah dilangsungkan, dan juga menandatangani akte nikah. Adapun hikmah dari saksi nikah adalah mengantisipasi kemungkinan apabila salah satu pihak terjadi perselisihan antara suami istri itu di pengadilan, kemudian saksi menjadi memberikan penjelasan yang jelas dan jujur kepada para hakim dalam pemeriksaan perkara tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.